Hai guys, jumpa lagi. Jadi di video ini kami akan membahas kasus pembunuhan yang sangat unik. Nah, di mana para korbannya diolah dan dijadikan adonan kue dan sabun. Langsung aja gimana ceritanya, tapi sebelum itu kita bahas dulu latar belakang dari pembunuh kreatif ini. Xian Suli ini adalah anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Dia lahir pada tanggal 18 April tahun 1894 di Montella, Avellino, di mana sang ibu pada saat itu dipaksa untuk menikahi pemerkosanya setelah berita kehamilannya tersebar. Xian Suli sendiri dibesarkan di keluarga yang sangat miskin. Pada abad ke-20 ia kehilangan ayahnya dan ibunya pun menikah lagi. Namun setelah menikah lagi pun tidak merubah perekonomian di keluarga tersebut. Karena ibunya ini ingin mendapatkan kehidupan yang layak, ibunya pun hendak menjodohkan Xian Suli dengan laki-laki kaya, namun Xian Suli menolak. Karena Xian Suli menolak permintaan sang ibu, ibunya pun kerap menyiksa Xian Suli dan membuat dirinya sempat bunuh diri sebanyak 2 kali. Di kemudian hari, Xian Suli memutuskan untuk menikah dengan seorang petugas kantoran biasa, yang usianya jauh lebih tua darinya. Selama pernikahan, Xian Suli merasa hidupnya penuh kesengsaraan. Dia pun merasa bahwa ibunya telah mengutuk pernikahannya. Xian Suli dan suaminya pun kerap berpindah-pindah tempat dan berharap hidupnya jadi lebih baik. Namun semuanya tidak sesuai harapan. Rumah keduanya hancur karena gempa bumi, lalu mereka memutuskan pindah lagi ke Correggio, Italia. Itulah pokoknya. Di Correggio inilah perekonomian mereka mulai meningkat. Xian Suli pun mulai membuka sebuah toko sabun. Selama pernikahannya dengan Pak Tua tersebut, Xian Suli ini mengalami 17 kali kehamilan, di mana 3 anaknya keguguran dan 10 anaknya meninggal di usia yang masih kecil. Xian Suli ini pun sangat mempercayai tahayul, seperti peramal, astrologi, dan pembacaan garis tangan. Suatu hari Xian Suli menemui peramal dan memintanya untuk membacakan garis tangannya. Lalu peramal tersebut pun membacakan dan memperingatkan Xian Suli bahwa ketika menikah dan memiliki anak, mereka semua akan mati di usia muda. Hal ini membuat Xian Suli sangat protektif kepada 4 anaknya itu. Xian Suli pun sempat bertemu dengan peramal lainnya lagi. Peramal itu pun membaca garis tangannya dan mengatakan bahwa dia melihat penjara di tangan kanan Xian Suli dan rumah sakit di sebelah kiri. Nah, di sini Xian Suli menjadi lebih protektif lagi terhadap anak yang tersisa. Pada tahun 1939, putra tertua Xian Suli yang bernama Giuseppe ditunjuk untuk ikut bergabung menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal inilah yang membuat Xian Suli takut kehilangan Giuseppe, ditambah lagi Giuseppe ini adalah anak kesayangannya. Karena Xian Suli ini sangat mempercayai tahayul, Xian Suli memutuskan satu-satunya cara yang dapat melindungi anaknya yaitu dengan mengorbankan manusia. Korban pertama yang dibunuh Xian Suli adalah kliennya sendiri, yang bernama Faustina, yaitu wanita setengah baya yang belum menikah dan masih mengembara mencari jodohnya. Lalu dia mendatangi Xian Suli untuk meminta bantuan untuk mencarikannya jodoh. Selama kunjungannya, Xian Suli mengatakan ada pasangan yang cocok nih untuk kamu. Dan Xian Suli pun menyuruhnya kembali lagi keesokan harinya dengan membawa uang sekitar 30.000 lire. Dan Xian Suli pun meminta jangan memberitahukan kepada siapa-siapa. Nah, keesokan harinya Seti pun datang lagi menemui Xian Suli. Lalu Xian Suli memberikan minuman anggur yang membuat Seti pingsan. Lalu Xian Suli mengambil sebuah kampak untuk membunuh Seti. Setelah Seti dibunuh, Xian Suli menarik tubuh Seti dan memasukkannya ke dalam lemari dan memotong tubuhnya menjadi 9 bagian, lalu memisahkan darahnya. Dan tubuh Seti ini dimasukkan ke dalam panci lalu mencampurkan campuran-campuran tertentu, lalu mengaduknya sampai daging Seti menjadi bubur kental yang hitam pekat. Sedangkan darah yang dipisahkan tadi yang berada di baskom dibiarkan hingga mengental. Nah, setelah darahnya mengental, darah tersebut dicampurkan dengan tepung, gula, coklat, telur, susu, dan margarin untuk membuat kue. Lalu kue tersebut pun dibagikan ke tetangga-tetangganya. Dan tetangga-tetangganya pun tidak menaruh curiga sama sekali. Ini bukan tutorial membuat kue ya guys, jadi jangan dicontoh. Nah, korban selanjutnya adalah Virginia Ciancioppo.
Virginia adalah mantan penyanyi yang sedang mencari pekerjaan, lalu mendatangi Xian Shuli untuk meminta bantuannya mencari pekerjaan. Xian Shuli pun dengan semangat memberitahunya tentang adanya lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris. Sama seperti korban sebelumnya, Virgin tidak boleh memberitahu siapa-siapa tentang kepergiannya. Nah, pada tanggal 30 September tahun 1940, Virgin pun mendatangi Xian Shuli untuk berpamitan. Seperti yang sebelumnya, korban diberi anggur lalu dibunuh, tapi kali ini daging korbannya diolah menjadi sabun. Noh, kreatif banget. Karena Virginia ini tidak kunjung kembali, jadi saudara ipar Virginia ini curiga atas menghilangnya Virginia secara tiba-tiba. Dia kemudian melaporkan ke pihak berwenang, terakhir melihat Virginia memasuki rumah Xian Shuli. Nah, lalu Xian Shuli pun diinterogasi. Pada awalnya dia ini membantah telah membunuh siapapun. Namun polisi menduga Gusep, anak kesayangan Xian Shuli ini terlibat dalam pembunuhan tersebut. Karena Xian Shuli ini takut anak kesayangannya ikut terjerat, akhirnya Xian Shuli pun mengakui perbuatannya. Akhirnya pada tahun 1946 pengadilan menjatuhi Xian Shuli hukuman selama 30 tahun penjara. Tapi sebelum itu Xian Shuli diperintahkan untuk menghabiskan 3 tahunnya di rumah sakit jiwa. Lalu pada usianya yang ke-76 tahun, Xian Shuli pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah tahanan. Nah, itulah akhir kisah dari pembunuhan yang sangat kreatif ini, di mana korbannya ini dijadikan kue dan sabun. Mudah-mudahan cerita dari Xian Shuli ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Walaupun aku sendiri nggak tahu manfaatnya tuh apa. Oke, kami akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.